Yo guys, sesuai thumbnail dan judul video, gua di sini bakal lanjut bahas alur cerita Ultraman Noah Battle of Dream, dan ini part kedua ya. Jadi langsung aja simak videonya sampai habis. Melanjutkan yang kemarin, setelah Noah datang ke planet Golgotha dan menyelamatkan Mbah dan Seven dari salib dengan kekuatan Noah Wave-nya, di sini Noah memberikan mereka Ultimate Energy, di mana dengan kekuatan tersebut keduanya dapat meluncurkan serangan gabungan yang disebut Specium Shot, gabungan Specium Kosen dan White Shot. Ya pun yang terkena serangan tersebut pun hancur berkeping-keping. Ultraman dan Seven pun berhasil melarikan diri dari planet Golgotha. Noah juga tidak terlihat lagi. Ngilang lagi. Namun, ada pasukan Saiyajin atau alien yang terdiri dari Zerab Saiyajin, Dada, Pegasus Saiyajin, Good Saiyajin, dan Magma Saiyajin, yang dimana mereka ini menangkap Zombie. Ultraman dipukuli oleh Dada dan Seven diserang oleh Pegasus Saiyajin dengan pistol genggam. Sementara itu, Seven mendekati kapsul dan menghancurkan perangkap Hippolyta Saiyajin. Oh, si Hippolyta juga ada toh. Seven menghancurkan perangkapnya dengan Ace Langer, tetapi Zombie sudah menjadi batu perunggu. Untungnya, Noah kembali muncul. Dia menggunakan Noah Wave-nya lagi untuk mengembalikan Zombie seperti semula. Setelah memastikan bahwa Zombie selamat, Noah melepaskan Noah Spark dari tangannya yang menghancurkan Dada dan Magma Saiyajin. Sementara itu, Ultraman diserang oleh Zerab Saiyajin dan Pegasus Saiyajin. Di sana Zombie menembakkan sinar M87-nya ke arah Pegasus. Seven memotong Zerab Saiyajin dengan Slanger, dan kemudian Specium Kosen Ultraman dan White Shot Ultra Seven kembali digabungkan. Pegasus dan Sarah pun meledak. Noah menoleh kepada ketiganya dan berkata, "Aku adalah raksasa cahaya yang telah melindungi kedamaian seluruh alam semesta sejak dahulu kala, dan aku telah mengawasi kalian, para Ultra Warriors." Kasusnya ini mirip pas di Yu-Gi-Oh! TDC juga ya, dimana Noah cuman mengamati atau ngawasin doang. Noah melanjutkan, "Di alam semesta ini ada seorang raksasa jahat dengan kekuatan yang sama denganku. Dia adalah Dark Zagi. Dark Zagi menggunakan kekuatan Batan Saiyajin untuk menghidupkan kembali monster-monster itu." Ultrasan dari S pun tiba, di mana S mengatakan ada sesuatu yang aneh terjadi di Kaiju Graveyard. Ketika mereka berempat di Kaiju Graveyard, bala tanda pasukannya yang terdiri dari monster-monster yang telah dihidupkan kembali sedang menunggu mereka. Noah menyerang Chandler, kemudian para kaiju yang lain pun ikut menyerangnya. Noah mengalahkan Chandler dengan serangan siku. Ini sekali tampol meninggal. Namun, dia dikelilingi oleh alien Baltan, Telesdon, dan Snowgun. Ultraman menghancurkan Dorako berkeping-keping dengan sebuah pukulan. Zombie mengalahkan Yamaterase dengan sebuah pukulan ke arah tubuh. Seven mengiris leher King Saurus 3. Ini Seven bukan main sih. Telesdon dan Snowgun menyerang Noah, tapi Telesdon ditundukkan oleh Ultraman dan Snowgun oleh Seven. Keempat Ultraman ini akhirnya menambahkan kausennya kepada para pasukan monster. Jurus Ultraman Noah yang disebut No Gravity menghantam Gigas dan membuatnya meledak. Telesdon dan Zeton dibuat terbelah oleh Ultra Slash Mbah. Bemular berhasil dikalahkan oleh M87 Kosen dari Zombie. Gomara meledak dan Snowgun meleleh setelah terkena Emblem Kosen dari Ultra Seven. Pasukan monster dimusnahkan dan tidur kembali di Kaiju Graveyard. Melihat situasi ini, Bagan Saiyajin mencoba untuk melarikan diri, tetapi dia hancur diserang oleh Noah Shot. Ultraman, Zombie, dan Seven merasa lega ketika musuh mereka yang kuat telah dikalahkan. Tiba-tiba, Ultrasan dikirim ke anggota Space Garrison oleh Father of Ultra, di mana dia bilang Nebula M78 telah diserang oleh raksasa hitam. Noah pun kemudian berkata, "Aku akan pergi ke Nebula M78 terlebih dahulu. Raksasa hitam itu mungkin adalah Dark Zagi." Noah pun terbang dengan kecepatan tinggi. Ultraman bergumam, "Aku akan ke sana nanti." Di Nebula M78, tepatnya negeri cahaya, sebuah black hole terbentuk di luar angkasa. Raksasa hitam muncul dari dalamnya. Jack, Ace, dan Taro bergegas ke sana. Jack menatap raksasa hitam itu dan berkata, "Aku merasakan energi yang aneh. Apakah itu Dark Zagi?" Ace mengatakan hal itu dan berlari ke arah Dark Zagi. Zagi! Dark Zagi kemudian melepaskan Zagi Spark-nya dan mengenai Ace yang membuat Ace meledak. Jack dan Taro teralihkan sejenak melihat Ace, dan Taro berteriak, "Nissan!" Pada saat itu, Zagi melanjutkan untuk menembakkan Zagi Gravity. Jack dan Taro menghindarinya. Di saat itu juga, seseorang menyelamatkan Ace tepat waktu. Orang yang menyelamatkan Ace pun berkata, "Apakah kau baik-baik saja?" "Ace, terima kasih, Ultraman Leo." Ada juga Leon ya. Mereka berempat mendapat kembali posisi mereka dan mereka menembakkan serangan pamungkas mereka masing-masing secara bersamaan ke arah Dark Zagi. Zagi terkena Specium Kosen dari Jack, Metallium Kosen dari Ace, Storium Kosen dari Taro, dan Leo Kosen dari Leo. Ledakan besar pun terjadi.
Ya, akhirnya berhasil. Taro merasa bersemangat. Namun demikian, Zagi muncul dari kobaran api dan dia tidak sedikit pun terluka. Dia kemudian menembakkan lightning Zagi ke arah mereka berempat. Keempat ultra tersebut pun terkena tepat sasaran dan ledakan besar kembali terjadi. Mereka terjatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak lagi. Noah pun akhirnya tiba di Nebula M78. Tapi pada saat itu, Nebula M78 atau Negeri Cahaya sudah setengah hancur. Buset, ngeri juga, setengah woi. Noah melihat ke sekelilingnya dan melihat Astra, Jonius, Ekti, dan Julian telah tersungkur. Para Pujangku 40 juga di sini turut membantu. Seketika, Noah merasakan ada kekuatan yang mengerikan di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Zagi dan berkata, "Zagi." Zagi kemudian berkata, "Sudah lama sekali, Noah. Kali ini aku akan mengalahkanmu." "Mengalahkanku? Itu tidak bisa," ucap Noah. "Aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku adalah kloninganmu yang diciptakan oleh orang-orang dari planet yang telah lama kau selamatkan." Noah dibuat bertanya-tanya dan berkata, "Kloningan?" Sambil bingung, "Good Ultra kok puyeng?" Zagi kemudian melanjutkan, "Ya, aku diciptakan oleh mereka sebagai senjata pamungkas untuk melawan para beast, dan aku diberi nama Ultinoid Zagi. Aku menyerupaimu dalam bentuk, rupa, dan kemampuan atau kekuatan. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat kupahami, itulah rasa keadilan busuk yang kau miliki. Karena itulah aku selalu menghancurkan planet yang telah kau selamatkan. Ketika aku diciptakan, sudah tertanam dalam pikiranku bahwa jika kau mati, maka aku juga mati. Itu berarti selama kau masih hidup di sini, aku akan terus hidup." Zagi pun menyerang Noah dengan Zagi Kick. Namun dengan cepat, Noah menangkis kaki Zagi dengan tangannya. Noah menembakkan Noah Shot dan Zagi juga menembakkan Zagi Shot. Kedua serangan dan kekuatan yang sama bertabrakan. Baik Noah Shot dan Zagi Shot, keduanya secara perlahan meningkatkan kekuatan mereka, sehingga membuat keduanya terdesak untuk mundur. Akhirnya, Noah Shot memantul dari Dark Zagi ke belakang tubuhnya dan mendorongnya masuk ke dalam black hole. Belum selesai, ucap Zagi yang saat itu mencoba untuk melarikan diri dari black hole. Ultraman Stupid and Seven tiba di Nebula M78. Noah memberitahu mereka bahwa Zagi benar-benar di luar kendali. Noah kemudian berkata, "Ultra Warriors, aku mengandalkan kalian untuk sisanya. Aku akan kembali." Noah mengucapkan selamat tinggal kepada semua Ultra dan mengejar Zagi. Ultraman pun berteriak, "Noah! Zagi, inilah akhirnya," ucap Noah. Zagi pun berkata, "Sudah kukatakan, itu mustahil." Noah pun menjawab, "Aku tahu." Noah tetap meraih Zagi dan menahannya. Zagi yang saat itu terkejut berkata, "Tidak mungkin, kau, Sonna, Kisama." Zagi masih mencoba untuk melarikan diri dari Noah secepat mungkin. "Mo warida, sudah berakhir," ucap Noah. Zagi pun panik, "Tidak, tidak. Jika kau menggunakan itu maka Noah the Final." Noah mengeluarkan jurus Noah the Finalnya. Untuk sesaat, keduanya diselimuti oleh cahaya. Saat berikutnya, mereka menghilang dan celah black hole pun ikut menghilang. Beberapa bulan kemudian, Nebula M78 atau Negeri Cahaya sudah kembali sepenuhnya seperti sedia kala. Saat ini, Space Garrison bertugas tanpa jeda untuk melindungi kedamaian alam semesta. Kemudian, suatu bentuk kehidupan keluar dari sebuah kayu grafer dan dia sampai ke sebuah planet bernama Bumi di alam semesta lain. Namun, juga ada makhluk yang juga ikut mengejarnya. Itu adalah meteor perak yang melesat ke bawah dan kemudian tamat. Iya, itu dia ya untuk alur cerita mengenai Ultraman Noah Battle of Dream. Gimana menurut kalian? Kalau mungkin ada yang salah dan ada yang ketinggalan dari segi ceritanya, tolong dikoreksi dengan baik ya guys. Jujur ini seru banget sih. Bagi kalian yang nanya, ini canon apa enggak? Jelas ini canon lah ya. Karena kejadian inilah yang membuat Noah downgrade ke wujud The Next. Dan kemungkinan setelah kejadian ini di sini langsung lanjut ke movie-nya The Next ya. Mungkin. Seandainya ada yang dibikin live action, gue yakin bakal seru sih. Apalagi di sini banyak kaiju-kaiju yang muncul. Dark Lucifer mana bang? Oh kalau itu mah ya di Second Coming Dream. Beda lagi itu ya. Nah, menurut kalian, Battle of Dream ini ceritanya gimana guys? Apa baguskah, biasa aja atau gimana gitu? Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Itu aja dulu untuk perihal Sepuh Noah. See you again guys.